Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nariski Febriani. Hari ini saya akan membahas presentasi mengenai strategi pemasaran global dan lintas budaya. Materi ini penting karena ketika perusahaan masuk ke pasar luar negeri, mereka harus menghadapi perbedaan budaya, kebiasaan konsumen, aturan negara, dan teknologi yang tidak selalu sama dengan pasar lokal. Karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan strategi agar produknya diterima di berbagai negara. Presentasi ini akan membantu kita memahami bagaimana perusahaan bisa sukses bersaing di pasar internasional. Presentasi kali ini berjudul Strategi Pemasaran Global dan Lintas Budaya. Tujuan pembelajaran adalah satu, menjelaskan konsep dan ruang lingkup pemasaran global secara komprehensif. Yang kedua, menganalisis pengaruh lingkungan internasional terhadap keputusan pemasaran. Yang ketiga, mengidentifikasi dinamika budaya yang mempengaruhi perilaku konsumen global. Yang keempat, merancang strategi pemasaran global yang efektif dan berorientasi budaya. Yang kelima, mengintegrasikan teori STP, bauran pemasaran global, dan strategi masuk pasar. Selanjutnya adalah konsep global marketing. Menurut Hollensen tahun 2020, global marketing adalah proses merencanakan, memproduksi, dan memasarkan produk atau jasa kepada konsumen lebih dari satu negara dengan mempertimbangkan dinamika. Yang pertama, ekonomi global. Yang kedua, budaya yang beragam. Yang ketiga, teknologi digital. Dan yang keempat adalah regulasi dan politik internasional. Global marketing bukan sekedar ekspor, tetapi mengintegrasikan strategi pemasaran di seluruh dunia untuk menciptakan nilai yang konsisten tetapi tetap relevan secara lokal. Selanjutnya adalah evolusi global marketing. Menurut Hollensen tahun 2020, perkembangan pemasaran global melalui 4 fase. Yang pertama, domestic marketing, yaitu fokus keseluruhannya pada pasar lokal. Yang kedua, ada export marketing, yaitu mulai melakukan penjualan ke luar negeri. Yang ketiga, ada international marketing, yaitu menyesuaikan strategi untuk setiap negara. Yang keempat adalah global marketing, yaitu integrasi strategi lintas negara dengan keseragaman dan adaptasi seimbang. Untuk saat ini, perusahaan memasuki fase connected marketing, yaitu di mana digitalisasi mempersatukan pasar dunia. Selanjutnya adalah drivers of global marketing, atau faktor pendorong pemasaran global. Yang pertama ada market drivers dengan kesamaan kebutuhan konsumen dunia, contoh smartphone, fashion global, lalu ada munculnya segmen global seperti Gen Z dan Gen Alpha memiliki gaya hidup mirip di banyak negara. Lalu semakin banyak produk yang dapat dipasarkan secara universal. Yang kedua ada cost drivers, yaitu ekonomi skala produksi, makin besar produksi, makin murah biaya per unit. Ada outsourcing and global supply chain, yaitu alih daya dan rantai pasok global membuat produksi lebih murah. Faktor ketiga adalah competitive drivers, yaitu persaingan global memaksa perusahaan memperluas atau ekspansi pasar. Contoh, Samsung dengan Apple, KFC dengan McDonald's. Faktor yang keempat adalah government and trade drivers, yaitu kerjasama perdagangan internasional seperti ASEAN, WTO, VTA, atau Free Trade Agreement, yaitu perjanjian perdagangan bebas. Ada deregulasi dan pelanggaran aturan membuat perdagangan lintas negara semakin mudah. Penurunan tarif impor membuka peluang pasar baru. Faktor yang kelima adalah teknologi drivers. Platform digital global seperti Meta, TikTok, Shopee, Amazon memudahkan perusahaan menjangkau internasional. Teknologi membuat pemasaran, pembayaran, dan logistik semakin efisien, serta konsumen dapat membeli produk dari negara lain dengan cepat dan murah. Selanjutnya ada lingkungan pemasaran global. Lingkungan eksternal sangat menentukan strategi. Yang pertama ada lingkungan ekonomi, yaitu tingkat pendapatan, daya beli, serta inflasi dan kurs. Yang kedua ada lingkungan sosial budaya, nilai budaya, norma, bahasa, agama, serta kebiasaan belanja. Yang ketiga ada lingkungan politik hukum, regulasi impor, kebijakan pajak, larangan tertentu, misal domestik hewan halal. Yang keempat ada lingkungan teknologi, kesiapan digital, infrastruktur logistik, dan e-commerce adoption. Yang kelima ada lingkungan kompetitif,
yaitu dengan lokasi pesaing, tingkat inovasi, dan struktur pasar. Selanjutnya, Global Market Entry Strategy. Menurut Holland 2020, strategi masuk pasar internasional terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah non-equity modes, yaitu resiko rendah. Yang kedua ada equity modes, resiko tinggi, kontrol lebih besar. Yang pertama kita bahas adalah non-equity modes atau risiko dengan risiko rendah. Yang pertama exporting, yaitu direct exporting, perusahaan menjual langsung ke buyer di negara lain. Ada indirect exporting melalui perantara atau trading company. Kelebihannya itu biaya rendah dan fleksibel. Kekurangannya kurang memahami pasar lokal. Yang kedua ada licensing dan franchising. Lisensi dan warabala. Yang pertama, perusahaan memberi izin pada pihak lokal untuk menggunakan brand, teknologi, atau proses bisnis. Franchising lebih berstruktur. Ada brandnya, ada SOP-nya, dan pelatihannya. Kelebihannya adalah cepat ekspansi, resiko finansial kecil, serta kekurangannya itu kontrol mutu dan brand lebih rendah. Yang ketiga ada turnkey project atau proyek sistem siap pakai. Perusahaan asing membangun fasilitas lalu menyerahkannya dalam kondisi siap beroperasi. Umum di industri seperti minyak dan gas, konstruksi, pabrik manufaktur. Cocok bila negara tujuan ingin transfer teknologi. Lalu ada equity modes dengan resiko tinggi, kontrol lebih besar. Yang pertama ada joint venture atau patungan. Perusahaan asing bekerja sama dengan mitra lokal, bermanfaat untuk negara yang membatasi kepemilikan asing. Contohnya adalah Tiongkok, India. Lalu membantu memahami budaya, regulasi, dan jaringan lokal. Yang kedua ada strategic alliance atau aliansi strategis, kolaborasi jangka panjang untuk tujuan tertentu seperti riset, distribusi, dan teknologi. Tidak harus berbagi kepemilikan dan memperkuat posisi kompetitif kedua pihak. Yang ketiga ada Foreign Direct Investment atau FDI atau investasi asing langsung. Perusahaan menambahkan modal di kantor atau fasilitas produksi. Kelebihannya adalah kontrol penuh terhadap produksi atau supply chain. Kekurangannya itu biaya sangat tinggi, politik atau ekonomi besar. Selanjutnya adalah standardization dengan adaptation. Menurut Hollandsen 2020 dan Zin Kota dan Ronkainen tahun 2013, perusahaan global harus memiliki antara standarisasi atau adaptasi atau menggabungkan keduanya. Yang pertama ada standardization atau standarisasi, yaitu menggunakan produk, pesan, dan identitas brand yang seragam di seluruh negara. Keunggulannya yaitu satu, efisien biaya, produksi dan pemasaran. Yang kedua, brand global kuat dan konsisten. Yang ketiga, memudahkan kontrol kualitas. Contohnya, Nike, Coca-Cola, dan Apple. Yang kedua adalah adaptation. Adaptasi atau lokalisasi, yaitu menyesuaikan produk kemasan, bahasa, dan promosi agar sesuai budaya, preferensi, dan regulasi lokal. Manfaatnya lebih diterima konsumen lokal, menghindari kesalahan budaya, dan meningkatkan daya saing dengan brand lokal. Contohnya, menu lokal McDonald's, rasa Oreo per negara. Kunci global marketing yaitu balance between global consistency and local relevance, yang artinya brand tetap memiliki identitas global tetapi cukup fleksibel menyampaikan aspek penting dengan kebutuhan pasar lokal. Selanjutnya ada cross-cultural behavior, yaitu perilaku lintas budaya. Konsep dari Zin Kota dan Ronkainen tahun 2013 yaitu perilaku lintas budaya, mempelajari bagaimana nilai, norma, keyakinan, bahasa, simbol, dan kebiasaan dalam suatu masyarakat membentuk cara konsumen berpikir, merespon, dan mengambil keputusan pembelian. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara konsumen menilai produk, memahami pasar iklan, hingga berinteraksi dengan brand.
Contoh perilaku lintas budaya yaitu satu, persepsi konsumen global. Apa yang dianggap penting, menarik, atau bernilai. Yang kedua ada motif pembelian atau alasan emosional, fungsional, atau sosial yang berbeda tiap budaya. Yang ketiga ada sensitif budaya, yaitu hal-hal tabu, simbol sensitif, warna, atau istilah yang dapat menimbulkan salah tafsir. Yang keempat ada ekspektasi terhadap produk, yaitu kualitas, layanan fitur kemasan, hingga standar halal atau kesehatan. Selanjutnya adalah gaya komunikasi. Apakah masyarakat lebih menerima pesan langsung atau yang tidak langsung? Selanjutnya ada dimensi budaya Hofstede. Budaya Hofstede adalah model analisis budaya yang dikembangkan oleh Gert Hofstede. Digunakan untuk memahami perilaku, preferensi, dan keputusan konsumen di berbagai negara. Dimensi ini membantu perusahaan menyesuaikan strategi pemasaran dengan pola budaya lokal. Budaya Hofstede ada 6. Yang pertama, power distance, yaitu seberapa besar masyarakat menerima perbedaan kekuasaan. Yang kedua ada individualism and collectivism, yaitu apakah masyarakat lebih menekankan kepentingan individu atau kelompok. Yang ketiga ada masculinity, femininity, yaitu fokus pada kompetisi dan prestasi atau maskulin, atau harmoni dan kualitas hidup yaitu feminin. Yang keempat ada uncertainty avoidance, yaitu tingkat kenyamanan terhadap risiko dan hal yang tidak pasti. Dan yang kelima yaitu long term orientation, yaitu pola pikir jangka panjang, hemat, investasi, atau jangka pendek, yaitu tradisi atau hasil cepat. Dan yang terakhir yaitu indulgence restraint, yaitu kebebasan mengekspresikan kesenangan atau budaya yang lebih menarik diri. Dampaknya terhadap pemasaran, yaitu satu, menentukan gaya pesan iklan, langsung atau tidak langsung. Lalu pengaruh pada desain produk, warna simbol yang diterima konsumen, memengaruhi cara negosiasi dan pola komunikasi bisnis. Pemilihan selebriti atau influencer lokal yang sesuai norma budaya, atau preferensi saluran distribusi yang modern atau jaringan komunikasi. Selanjutnya yaitu unsur budaya dalam pemasaran internasional. Menurut Zin Kota dan Ronkainen tahun 2013, budaya mengaruhi cara konsumen memahami pesan, memilih produk, dan merespon brand. Memahami unsur budaya membantu perusahaan menyesuaikan strategi di setiap negara. Unsur budaya utama yaitu ada 6. 1. Bahasa, verbal atau non-verbal, memengaruhi pesan iklan, simbol, dan interpretasi komunikasi. Yang kedua, agama, yaitu mengatur pola konsumsi, pakaian, makanan, dan batas produk, misalnya halal. Lalu ada 3, nilai dan keyakinan, yaitu menentukan preferensi produk dan apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Yang keempat, adat dan kebiasaan, yaitu mempengaruhi pola belanja, selera makan minum, dan kebiasaan harian. Yang kelima ada simbol, seperti warna, angka, atau icon. Tiap budaya memberi makna berbeda, sehingga penting untuk diadaptasi. Dan yang terakhir adalah sistem sosial, yaitu kelas sosial dan struktur keluarga memengaruhi keputusan pembelian. Studi kasusnya di sini ada keberhasilan adaptasi budaya. Yang pertama ada KFC di Cina, yaitu mengadaptasi menu dengan bubur ayam, ayam pedas lokal, dan menu musiman sesuai selera masyarakat Cina. Dengan desain ruang makan dibuat lebih luas dan sosial karena konsumen Cina suka makan bersama keluarga. Strategi ini membuat KFC lebih relevan secara budaya, sehingga mampu mengungguli McDonald's di pasar Cina. Di samping contoh gambarnya, lalu yang kedua ada McDonald's India, yaitu dengan menghilangkan daging sapi demi menghormati nilai religius masyarakat India, menghadirkan menu khusus seperti McAloo Tiki, yaitu burger kentang yang sesuai selera vegetarian lokal. Dengan mengadaptasi ini, memperkuat penerimaan brand dan memungkinkan McDonald's tetap kompetitif di pasar India. Berikut contoh gambarnya menu di McDonald's India.
Selanjutnya itu Global STP Strategy. Yang kita tahu STP adalah strategi pemasaran, yaitu satu segmentation, yang kedua targeting, dan yang ketiga adalah positioning. Yang pertama adalah global segmentation, dengan membagi pasar dunia berdasarkan usia, budaya, gaya hidup, perilaku digital, atau kebutuhan yang mirip di berbagai negara. Contohnya, global teenagers, digital natives, segmen pencinta teknologi, segmen traveler internasional. Tujuannya, menemukan kelompok konsumen yang memiliki pola konsumsi serupa di berbagai pasar. Yang kedua adalah global targeting, yaitu memilih segmen global yang paling menguntungkan dan mudah dijangkau, menilai potensi pasar, tingkat persaingan, serta barrier to entry seperti regulasi budaya dan infrastruktur. Serta strategi dapat fokus pada satu segmen global atau beberapa segmen lintas negara. Yang ketiga adalah global positioning, yaitu menentukan citra brand yang ingin ditanamkan secara global. Positioning bisa universal, misal Apple dengan teknologi premium, kualitas tinggi, atau lokal disesuaikan dengan persepsi lokal, misalnya Tokopedia, yaitu marketplace lokal yang terpercaya dan dekat dengan UMKM Indonesia. Tujuannya adalah memberikan pesan konsisten dan relevan bagi konsumen di semua negara. Selanjutnya ada Global Product Strategy atau strategi produk global. Ini merupakan macam-macam dari 4P. Yang pertama adalah strategi produk global. Di dalam strategi produk global, yaitu satu ada identifikasi produk, yaitu strike extension atau ekstensi langsung. Produk dipasarkan sama persis di setiap negara tanpa perubahan. Cocok untuk produk dengan kebutuhan global yang mirip, seperti gadget, parfum, atau fashion. Strike extension yaitu produk diperluas ke pasar global tanpa modifikasi. Yang kedua ada product adaptation atau adaptasi produk. Produk diubah sebagian seperti rasa, warna, ukuran, kemasan, atau fitur agar sesuai selera lokal. Contohnya, rasa makanan berbeda per negara atau kemasan halal. Adaptasinya yaitu penyesuaian produk untuk budaya atau aturan lokal. Dan yang ketiga adalah product invention atau penemuan produk atau inovasi produk baru, yaitu mengembangkan produk baru khusus untuk pasar tertentu, biasanya digunakan untuk pasar berkembang atau kebutuhan unik konsumen lokal. Product invention yaitu menciptakan produk baru dari awal untuk negara tertentu. Pertimbangan utamanya yaitu regulation atau regulasi, standar keamanan, label, halal, izin impor. Yang kedua adalah climate atau iklim, suhu, kondisi lingkungan yang mempengaruhi formulasi produk. Yang ketiga adalah food culture atau budaya makanan, seperti selera rasa, kebiasaan makan, atau preferensi tekstur. Dan yang terakhir ada color and style preference atau preferensi warna dan gaya, seperti makna warna atau simbol berbeda tiap negara. Selanjutnya adalah global pricing strategy atau strategi harga global. Faktor penentunya adalah satu, nilai tukar mata uang, fluktuasi kurs, dan menaikkan atau menurunkan harga jual. Yang kedua ada tarif impor dan biaya masuk, biaya tambahan yang harus diperhitungkan dalam harga akhir. Yang ketiga ada daya beli masyarakat. Ini menentukan apakah harga premium, menengah, atau ekonomis lebih sesuai. Yang keempat, situasi politik dan regulasi. Itu stabilitas politik, pajak, serta aturan perdagangan bisa mempengaruhi biaya. Dan yang kelima adalah persaingan lokal. Harga harus menyesuaikan dengan pemain lokal dan brand global lainnya. Strategi penerapan harga global yaitu satu, market skimming atau harga skimming, yaitu menentukan harga tinggi saat awal peluncuran produk untuk segmen premium atau inovasi baru. Yang kedua adalah penetration pricing atau harga penetrasi, menentukan harga rendah untuk masuk pasar baru, menarik konsumen, dan membangun pangsa pasar. Yang ketiga adalah value-based pricing, yaitu harga berbasis nilai. Harga ditentukan berdasarkan nilai yang dirasakan konsumen, bukan biaya produksi semata. Yang keempat adalah transfer pricing, yaitu harga transfer.
penetapan harga antar divisi atau cabang perusahaan di negara berbeda pada perusahaan lainnya. Selanjutnya itu Global Promotion Strategy, yaitu strategi promosi global. 1. Bahasa. Perbedaan bahasa dapat menimbulkan salah tafsir. Kesalahan terjemahan dapat menyebabkan kegagalan besar dalam kampanye, merusak brand image, hingga menyinggung konsumen lokal. Perusahaan perlu melakukan local proofreading dan menyesuaikan gaya bahasa agar pesan tetap relevan. Yang kedua, budaya visual. Setiap negara memiliki interpretasi berbeda terhadap warna, gestur tangan, dan simbol. Elemen visual harus diuji dulu agar tidak menimbulkan kesan negatif. Adaptasi visual penting untuk menjaga penerimaan sosial dan meningkatkan kedekatan emosional dengan audiens. Yang ketiga adalah media usage, yaitu preferensi media di tiap negara berbeda. Jepang masih dominan dengan iklan TV, sehingga strategi promosi perlu fokus pada visual formal dan storytelling. Indonesia berkembang pesat di mobile ads, social commerce, and TikTok Stop dan TikTok Shop, sehingga konten harus lebih interaktif, cepat, dan engaging. Lalu, pemahaman pola konsumsi media lokal menjadi kunci efektivitas pesan. Yang keempat, sosial dan political sensitivity, yaitu konten harus selaras dengan nilai sosial, norma, keagamaan, dan kondisi politik setempat. Isu sensitif seperti gender, agama, dan identitas budaya harus ditangani dengan hati-hati. Brand perlu melakukan riset sensitivitas lokal untuk menghindari kecaman publik atau boykot. Dan strategi 4P yang terakhir atau bauran masalah yang terakhir adalah Global Distribution Strategy atau strategi distribusi global. Ada infrastruktur negara, ketersediaan jalan atau pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi akan mempengaruhi kecepatan serta biaya distribusi. Yang kedua adalah sistem logistik, efisiensi perusahaan ekspedisi, kemampuan pergudangan, dan integrasi rantai pasok menentukan keandalan pengiriman produk. Selanjutnya, teknologi e-commerce. Negara dengan sistem pembayaran digital kuat dan platform marketplace berkembang akan lebih mudah dimasuki oleh brand global. Selanjutnya, perilaku belanja online atau offline. Setiap negara memiliki preferensi belanja berbeda. Strategi distribusi harus menyesuaikan tren konsumen lokal. Dan yang terakhir adalah peran distributor lokal. Mitigasi risiko, adaptasi budaya, dan jaringan pasar seringkali bergantung pada kekuatan distributor lokal, terutama wilayah baru. Berikut ini adalah contohnya Amazon. Amazon sangat dikuasai Amerika Serikat karena didukung infrastruktur logistik yang maju. Namun, Amazon akan berkembang di negara dengan logistik yang lemah dan tidak merata, sehingga distributor akan lebih susah dan biayanya lebih meningkat. Selanjutnya adalah tantangan dalam global marketing. Tantangan yang pertama adalah perbedaan budaya, seperti selera, nilai, dan komunikasi berbeda di tiap negara. 2. Risiko politik. Kebijakan pemerintah dan kondisi politik dapat menghambat operasi. Yang ketiga, perbedaan regulasi. Aturan ekspor-impor, pajak, dan standar produk tidak sama. Yang keempat adalah fluktuasi nilai tukar. Kurs mata uang mempengaruhi harga dan keuntungan. Yang kelima adalah isu lingkungan. Tuntutan praktik ramah lingkungan semakin kuat. Yang keenam adalah persaingan ketat. Harus bersaing dengan brand global dan lokal. Dan yang ketujuh adalah infrastruktur digital berbeda. Kesiapan internet, e-commerce, dan pembayaran digital tiap negara tidak sama. Berikut kesimpulannya, yang pertama adalah pemasaran global menuntut pemahaman mendalam mengenai budaya, regulasi, perilaku konsumen, serta kondisi pasar lokal di setiap negara. Tidak ada strategi tunggal yang cocok untuk semua pasar, jadi setiap negara membutuhkan pendekatan yang disesuaikan. Yang ketiga, adaptasi budaya menjadi faktor penentu keberhasilan, karena perusahaan harus mampu menyesuaikan produk, komunikasi, dan layanan dengan nilai serta preferensi lokal. Lalu, perkembangan digitalisasi mempercepat integrasi
pasar global dan membuka peluang ekspansi lebih luas, sekaligus meningkatkan intensitas persaingan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga materi ini bermanfaat buat kita semua. Selamat siang semuanya.